Selamat sore ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pada sore hari ini dalam ibadah KPPW untuk bulan Oktober. Dalam ibadah kali ini yang berketempatan adalah Ibu Sunu, Ibu Warto, Ibu Hadi Nur Cahyo, dan Ibu Sumanto. Kita akan mempersiapkan hati kita masing-masing. Kita mau bangkit berdiri dan kita akan memujikan Mars Wanita GKJW. Berdiri selamanya, bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan, dalam kasih Tuhan damai sejahtera. Majulah wanita Kristen, dengar panggilan Tuhan, kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Ibu-ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah KPPW ini, marilah kita menyanyikan pujian. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu, marilah kita memasuki ibadah ini dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Di tengah pandemi ini, Engkau masih memberi kesempatan untuk dapat beribadah kepada-Mu, meskipun secara daring. Itu adalah anugerah bagi kami. Ampuni setiap kesalahan kami, dan layakkan kami memasuki ibadah ini.
Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami, dan setiap pribadi ibu-ibu yang sungguh-sungguh rindu beribadah kepadamu. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu, marilah kita menyanyikan pujian Persiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ibu-ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasai pikiran dan hati kami, supaya kami dapat benar-benar mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya dapat menyampaikan kerinduan Tuhan dalam setiap pribadi yang saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang kami kasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Ayub 42 ayat 1 sampai 17. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku ya Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor lembu domba jantan, dan pergilah kepada hambaku ya Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena
segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuannya pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Ibu-ibu yang kami kasih dalam Tuhan, di sekolah minggu saya mengajar kelas Pratama dan Madya. Pratama itu kelas 1 sampai 3 SD, Madya kelas 4 sampai 6 SD. Ibu-ibu meskipun masih SD, anak-anak ini sudah bisa berdoa syafaat. Biasanya sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu, kami berdoa syafaat. Tanpa ditunjuk, mereka langsung mengangkat tangan. Kak, saya berdoa untuk orang tua, saya orang sakit, saya untuk gereja, dan sebagainya. Beberapa minggu yang lalu dalam pertemuan melalui video call dengan mereka, saya mengajar tentang kepedulian kepada orang-orang yang tertimpa musibah, baik sakit atau bencana. Sebelumnya saya bertanya kepada mereka, adik-adik, ketika adik-adik mendapat kabar tentang teman adik-adik yang sakit, apakah adik-adik mendoakan mereka dalam doa sehari-hari? Baik malam sebelum tidur atau pagi sudah bangun tidur. Mereka diam, tidak menjawab. Lalu saya bertanya kembali kepada mereka, satu persatu. Mereka tetap diam, tapi saya tetap menunggu jawaban mereka. Mereka ada yang masih diam dan ada yang menggeleng. Kemudian saya mengajarkan kepada mereka untuk mendoakan teman-teman mereka dalam doa keseharian mereka, baik itu sebelum tidur malam atau pagi hari sesudah bangun tidur. Ibu-ibu, anak-anak ini sering melakukan doa dalam ibadah sekolah minggu, tapi ternyata tidak semua melakukannya dalam doa sehari-hari mereka. Kita bisa mengerti karena mereka masih anak-anak. Mereka mau berdoa di sekolah minggu tanpa diminta saja sudah membahagiakan. Tapi bagaimana dengan kita? Suatu saat saya berbincang dengan teman saya tentang kerinduan kami kepada teman-teman kami yang sudah lama tidak bertemu. Mereka ini telah meninggalkan Tuhan. Dalam perbincangan itu saya minta kepada teman saya untuk mendoakan mereka dalam doa kesehariannya. Dan teman saya mengatakan bahwa selama ini yang dia doakan adalah dirinya, anak-anaknya, orang tuanya, keluarganya sendiri. Ya ibu-ibu itu juga doa syafaat. Syafaat untuk keluarga. Tapi apakah kita tidak mempunyai kerinduan mendoakan orang lain dalam doa keseharian kita, selain keluarga kita? Ada banyak contoh tokoh Alkitab yang dapat kita teladani dalam hal doa syafaat. Ada Abraham, Tuhan Yesus, Paulus, Ayub, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas contoh dari Ayub. Kita semua pasti sudah mendengar kisah hidup Ayub. Dari sejak kecil di sekolah minggu kita sudah sering mendengar cerita tentang Ayub. Ayub yang dikenal sebagai seorang yang saleh di hadapan Allah dan selalu mendoakan anak-anaknya setiap hari,
yang pasti juga dilakukan oleh ibu-ibu semua. Berdoa syafaat bagi keluarga. Pada saat Ayub dicobai iblis dan mengalami penderitaan yang sangat berat, anak-anaknya meninggal dunia, hartanya habis, dan menderita penyakit kulit yang sangat parah. Dan di tengah-tengah penderitaannya datanglah 3 orang sahabat Ayub. Bukannya memberi semangat dan menguatkan hati Ayub, malah Ayub dituduh oleh sahabat-sahabatnya sebagai pendosa yang berat. Dan oleh sahabat-sahabatnya itu, Ayub dianggap mendapat tulah dari Allah. Menyakitkan sekali apa yang dikatakan sahabat-sahabat Ayub. Sekian lama Ayub bergumul dalam imannya kepada Allah di tengah-tengah penderitaannya. Lalu Ayub mendapatkan pengenalan yang benar tentang Allah dan mengakui kedaulatan Allah dalam hidupnya. Kemudian apa yang dilakukan Ayub? Ibu-ibu, dalam pasal 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Ibu-ibu, Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya dan setelah itu hidupnya dipulihkan oleh Allah. Doa syafaat sering kita panjatkan dalam ibadah-ibadah kita. Mungkin mudah berdoa syafaat di depan orang lain, tapi tidak mudah ketika kita sendiri. Terutama bagi orang yang berdoa bagi orang yang menyakiti kita. Ketika kita mau berdoa bagi mereka, maka Tuhan akan memampukan kita untuk dapat mengampuni orang tersebut. Seperti yang dilakukan Ayub, yaitu mendoakan sahabat-sahabatnya yang telah menyakitinya. Doa syafaat juga membutuhkan kesabaran dan ketekunan, sehingga kita bisa terus berdoa bagi orang lain. Mungkin hal itulah yang kadang membuat kita menyerah dan tidak berdoa syafaat. Apalagi jika doa kita tidak segera dijawab oleh Tuhan. Mungkin juga karena kesibukan kita sehingga kita tidak sempat mendoakan orang lain. Saya teringat dengan sebuah tulisan tentang seorang ibu yang sangat sabar dan tekun berdoa bagi orang lain. Beliau membuat sebuah daftar setiap permohonan doa bagi orang yang dikenalnya, yang menurut beliau perlu didoakan. Setiap hari beliau mendoakan, dan jika doa permohonannya itu dijawab Tuhan, maka permohonan yang dituliskan tersebut dicoret. Dan jika ada lagi orang yang perlu didoakan, maka beliau kembali menuliskan dalam daftar tersebut. Dan begitu seterusnya. Ibu ini begitu tekun dalam doa syafaatnya. Kita bisa belajar seperti ibu ini. Mungkin ibu-ibu di sini ada juga yang telah melakukan seperti apa yang dilakukan ibu ini. Ibu-ibu yang kami kasihi dalam Tuhan, doa syafaat adalah panggilan pelayanan bagi setiap kita. Karena setiap kita telah menerima penebusan dosa dan keselamatan dari Tuhan. Jika kita benar-benar merenungkan dan merasakan betapa besarnya anugerah Tuhan yang telah memberi keselamatan pada kita, dan mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, maka dari dalam hati kita akan timbul kerinduan-kerinduan agar orang lain juga mengalami seperti kita. Itulah yang mendorong kita berdoa syafaat bagi orang lain, sehingga doa syafaat menjadi bentuk kasih kita kepada orang lain dengan tulus. Ibu-ibu berdoa dalam membukakan pintu hati kita ketika Tuhan mengetuknya. Jadi Tuhanlah yang menggerakkan hati kita untuk berdoa syafaat. Dan doa kita adalah hasil ketukan-ketukan Tuhan. Kita hanya perlu membuka hati kita. Ibu-ibu, saat ini Tuhan sedang mengetuk hati kita yang telah menerima penebusan dosa dan keselamatan dari Tuhan. Dan Tuhan menunggu kita membuka hati berdoa bagi orang lain
berdoa bagi teman-teman, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kenal. Terutama bagi mereka yang berbeban berat, yang jatuh dalam dosa, yang meninggalkan Tuhan, dan yang belum mengenal Tuhan sepenuhnya. Apalagi di masa pandemi ini, banyak sekali orang-orang yang perlu kita doakan. Banyak orang yang merasa khawatir karena takut tertular COVID, stres, depresi, karena kesulitan ekonomi, karena banyak orang yang di PHK. Meskipun sudah masuk dalam era new normal, tapi masih banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Juga orang-orang yang terkena corona, tenaga medis dan para medis yang telah berjuang mengobati dan merawat pasien-pasien yang terkena corona maupun pasien penyakit lain, dan sebagainya. Ibu-ibu, marilah kita senantiasa mengingat setiap kebaikan-kebaikan dan anugerah Tuhan dan membuka hati kita untuk berdoa syafaat. Kiranya Tuhan memampukan kita dalam melakukan panggilan pelayanan doa syafaat dalam keseharian kita. Amin. Ibu-ibu, sebagai ucapan syukur, marilah kita memberikan persembahan kita sambil menyanyikan Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita memanjatkan doa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau mampukan kami dalam melakukan firman-Mu. Engkau juga mampukan kami agar kami dapat melakukan panggilan pelayanan doa syafaat dalam keseharian kami. Bapa, berkati juga persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau pakai sebagai alat dalam pekerjaan-Mu. Dan berkati pelayan-pelayan-Mu yang mengelola persembahan, berikan kebijaksanaan kepada mereka. Saat ini kami berdoa juga bagi ibu-ibu yang telah setia dalam mengikut Engkau. Bagi ibu-ibu yang telah setia berdoa syafaat bagi keluarganya, bagi seluruh jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan di GKJW Tropodo. Berkati setiap kehidupan ibu-ibu di Tropodo ini dan juga keluarganya. Kami berdoa bagi setiap jemaat yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan mampukan mereka dalam kondisi mereka untuk terus berharap kepadamu dan terus mengingat kebaikan Tuhan. Berkati para pelayan-Mu di GKJW Tropodo. Berkati setiap jiwa yang sedang menderita corona. Berkati para medis dan medis yang telah berjuang untuk kesembuhan pasien corona. Berkati bangsa dan negara kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin negara kami, terutama di tengah pandemi COVID ini, agar mereka dapat mengatasi setiap tantangan yang ada dengan baik. Bapa, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu, sebelum mengakhiri ibadah kita, marilah kita menyanyikan pujian. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu
Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku meraba, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Ibu-ibu yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah KPPW ini, marilah kita berdiri untuk menerima berkat. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus dan dari persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan selama-lamanya. Amin.